Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai social media management, virtual reality, dan augmented reality. Anggota dari kelompok 4 ada Wiwit Hartanis dengan NIM 043, Cindy Maulidia Putri dengan NIM 161, Misbakul Munir dengan NIM 259, Alivia Ananda dengan NIM 302, Yudita Dwi dengan NIM 346, dan yang terakhir ada Fatimah Abu Bekar dengan NIM 573. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai manajemen sosial media. Nah, elemen manajemen media online ini atau sosial media ini dari berbagai rujukan mengatakan bahwa kegiatan manajemen media online ini dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada manajemen konten, manajemen desain, dan manajemen pemasaran. Untuk manajemen konten ini secara umum yang dimaksud dengan konten media online adalah isi atau pesan yang akan disampaikan atau diinformasikan. Nah, jadi manajemen konten media online ini salah satu bagian dari perusahaan yang bertugas untuk mengelola isi atau pesan yang disampaikan melalui internet. Nah, pada divisi ini biasanya terdiri dari seperti penulis, reporter, fotografer, redaktur, editor, pemimpin redaksi, kontributor, sampai koresponden. Oke, selanjutnya yang kedua ada manajemen desain. Nah, untuk manajemen desain media online ini berhubungan dengan tampilan website dan berbagai elemen di dalamnya. Contohnya seperti tampilan bersih websitenya, terus ramah bagi penggunanya, menarik atau tidaknya sebuah website, seperti itu. Nah, divisi yang menangani desain media online ini adalah web designer atau web developer. Yang terakhir ada manajemen pemasaran. Untuk manajemen pemasaran media online ini merupakan ujung tombak dari sebuah bisnis atau perusahaan. Pemasaran ini bisa dalam bentuk offline maupun online, tapi kita lebih terfokus ke online-nya. Nah, manajemen pemasaran pada media online ini biasanya meliputi seperti social media marketing, social media optimization, search engine optimization, dan search engine marketing, email marketing, sampai instant messenger broadcasting. Nah, meskipun banyak metode pemasaran di luar sana, namun penggunaan media sosial, email marketing, dan mesin pencari masih merupakan cara yang paling efektif sampai saat ini, yang paling banyak peminatnya dan juga paling banyak respondennya. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Peranan media online dalam bisnis. Mengembangkan sebuah bisnis tidak terlepas dari peranan media online, baik itu melalui blog maupun halaman media sosial. Media online seperti website maupun situs media sosial merupakan sarana promosi yang sangat efektif dan efisien dalam berbisnis. Sehingga manajemen media online dibutuhkan dalam strategi pemasaran suatu perusahaan atau bisnis untuk mengenalkan produknya kepada calon konsumen. Manajemen media online merupakan cara untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan media-media online perusahaan agar secara efektif dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan umumnya memanfaatkan media online tidak hanya untuk ajang promosi saja, namun juga sebagai sarana untuk mengenali pasar dan konsumen. Manfaat manajemen media online untuk bisnis. Seperti yang sudah disinggung pada pengertian manajemen media online di atas, ada beberapa hal yang menjadi alasan penting mengelola media online dalam perkembangan bisnis. Di antaranya, yang pertama ada mengenal pelanggan. Kesuksesan sebuah bisnis tidak terlepas dari keberadaan pelanggan. Dengan memaksimalkan
Media online bisa membantu Anda mengenal pelanggan lebih dekat. Media online bisa dijadikan alat survei untuk memetakan konsumen seperti apa yang menjadi pelanggan Anda. Misalnya, Anda bisa menggunakan tool seperti Facebook Insights untuk mempelajari dominansi pelanggan Anda berdasarkan usia dan jenis kelamin. Informasi seperti ini bermanfaat untuk memaksimalkan promosi dan branding. Yang kedua, mendengar keinginan konsumen. Adanya feedback baik positif maupun negatif dari konsumen Anda bisa membantu untuk mengevaluasi bisnis Anda menjadi lebih baik. Melalui media online seperti situs resmi perusahaan atau media sosial bisa lebih cepat mendapatkan kritik atau saran dari konsumen. Sehingga media online bisa menjadi alat untuk mengukur kepuasan pelanggan Anda. Yang ketiga, memberikan respon cepat. Dengan adanya testimoni pelanggan melalui media online, maka Anda bisa memberikan respon secara lebih cepat. Perusahaan yang baik tidak hanya merespon keluhan via telepon saja, namun juga menerima keluhan melalui media online yang disediakan perusahaan. Yang keempat, melihat persaingan pasar. Media online juga berperan untuk menggali informasi tentang kondisi pasar, terutama dalam hal persaingan. Melalui media online, Anda bisa mengumpulkan informasi tentang kelebihan dan kekurangan kompetitor Anda untuk meningkatkan strategi bisnis. Yang terakhir ada meningkatkan pengunjung situs. Manajemen media online diperlukan untuk meningkatkan pengunjung situs atau website perusahaan. Manajemen bisa dilakukan dengan memasukkan konten yang dapat meningkatkan traffic SEO, sehingga website bisnis bisa menjadi trending di mesin pencari Google. Terima kasih, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Di sini ada tools manajemen media sosial. Yang pertama ada Hotsuite, yang kedua ada Poster Planner, yang ketiga ada Buffer. Next. Ya, di sini ada dampak positif media sosial untuk bisnis. Yang pertama, calon pembeli saat ini banyak mencari review atas suatu produk atau layanan di media sosial sebelum memutuskan untuk membeli. Yang kedua, dengan cara yang tepat, pemilik bisnis bisa membangun hubungan yang erat dengan pelanggannya. Yang ketiga, melalui media yang tepat, target pemasaran bisa ditentukan dengan mudah. Penghematan banyak waktu dan biaya. Sekian dari saya. Nama saya Misbah Munir, tim 2020 J10259. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selain dampak positif, ada pun dampak negatif dari media sosial untuk bisnis. Yang pertama yakni informasi negatif dapat tersebar dengan cepat. Lalu data dapat juga dengan mudah dicontek bahkan dipakai oleh pesaing. Selanjutnya, memerlukan waktu dan tenaga kerja tambahan untuk memonitor informasi bisnis di media sosial. Dan yang terakhir adalah memerlukan waktu dan tenaga lebih dalam perencanaan pemasaran dibandingkan pada zaman dahulu yang menggunakan satu arah seperti iklan di TV atau di radio. Selanjutnya, ada pun cara menerapkan sosial media management. Yang pertama yakni pilihlah sosial media yang tepat. Pada tahap ini berguna untuk efisiensi waktu Anda. Contohnya Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Google Plus memiliki masing-masing sifat yang berbeda dan sarana yang berbeda. Yang kedua adalah menentukan strategi konten. Pada tahap ini terbilang sulit karena akan menentukan apakah bisnis Anda dapat mengalami peningkatan atau tidak. Berikut ini merupakan beberapa strategi yang perlu kita perhatikan, yakni yang pertama adalah penentuan tujuan. Nah, apa tujuan dari sosial media Anda? Apakah untuk meningkatkan penjualan atau tempat pengaduan bisnis Anda? Ataupun pembagian informasi berkaitan dengan bisnis Anda? Tentukan tujuannya sehingga setiap bulannya konten sosial media Anda tidak campur aduk yang membuat user merasa bingung isi dari konten tersebut itu berfokus kepada apa. Nah, sebagai contoh,
Bisa kita lihat dari akun anonim yang berfokus pada tema DIY atau do it yourself, yang membagikan cara untuk membuat sesuatu. Isinya tidak akan keluar dari tema tersebut. Yang kedua adalah konten yang berkualitas. Nah, konten yang berkualitas tiap sosial media bisa berbeda-beda. Contohnya di Instagram. Orang lebih menyukai foto yang bagus dan unik, disertakan hashtag yang sesuai, caption yang unik, dan membuat penasaran. Sedangkan di Facebook, orang lebih suka post berupa link dibandingkan dengan foto, video, ataupun teks. Nah, sementara di TikTok menyediakan video dengan durasi 15 detik untuk konten atau bisa juga lebih. Nah, konten yang berkualitas juga disesuaikan terhadap siapa target pasar Anda. Apakah penulisannya harus serius atau santai, pembawaan dirinya dalam penulisan penting juga untuk target pasar. Nah, selain itu, adapun waktu posting yang tepat. Anda dapat melakukan posting sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tema akun sosial media Anda. Apakah harus di jam sibuk atau di jam senggang? Pada jam sibuk, tentunya postingan Anda akan cepat tenggelam, sehingga dibutuhkan usaha lebih untuk mempertahankan postingan Anda. Sedangkan pada waktu senggang, pastinya user aktif dan akan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yudita Dwi Nur Ainin dengan NIM 2020-310346. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu virtual reality. Nah, virtual reality ini memiliki arti, yaitu sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Nah, banyak yang menganggap bahwa manfaat virtual reality atau yang biasa disebut VR hanya seputar di dunia gaming. Namun, rupanya teknologi ini juga berperan penting dan sangat bermanfaat dalam bidang properti. Virtual reality dapat meningkatkan penjualan karena hasil properti yang ditampilkan dalam VR maksimal dan terasa lebih nyata dibanding market rumah atau alat presentasi lainnya. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari virtual reality atau VR, yaitu yang pertama ada memberikan gambaran lengkap properti pada klien, dan yang kedua ada mengizinkan klien untuk kustomisasi rumah, dan yang ketiga ada menunjukkan pada klien yang jauh, dan yang terakhir ada manfaat VR adalah memperkuat internet marketing. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya, Fatimah Abu Bakar, dengan NIM 2020-310573, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang augmented reality. Augmented reality di sini adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Kemudian ada pentingnya penerapan augmented reality untuk bisnis. Nah, penerapan AR di Indonesia masih jarang. Namun, cara ini bisa membantu kita dalam mengembangkan bisnis. Kita lebih cepat. Kemudian, augmented reality ini dapat berkembang menjadi salah satu tools yang dapat membuat brand kita lebih menonjol jika dibandingkan brand lainnya. Dengan begitu, brand kita akan lebih mudah dikenal oleh orang-orang karena menerapkan cara yang unik dan lebih canggih dalam bisnis kita. Sehingga, dalam hal ini akan menjadi prospek yang menguntungkan di masa depan. Kemudian ada kegunaan dan manfaat dari augmented reality manufaktur. Yang pertama, mempercepat pekerjaan melalui simulasi training dengan AR. Kemudian yang kedua, mengontrol kualitas pekerjaan secara mandiri. Yang ketiga, mengakses data secara langsung. Yang keempat, meminimalisir kesalahan. Yang kelima, mengurangi waktu pemeliharaan suatu mesin. Yang keenam, mempermudah perakitan. Baiklah, ini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.